di Paris, di Inggris atau Tokyo. Menipis dan guling-guling, adikku cantik, pikir congkai tan manis, tegas sulabis, cinta di playlist. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis, aman saja mau ngapain. Hai guys, kita lagi lari-lari kecil nih di taman. Pokoknya teman-teman kita. Iya, ayo kita samperin. Hai. Bukannya kita ada tugas bareng? Oh iya, kita buat sekarang yuk. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget nih disamain, padahal sebenarnya artinya berbeda loh. Yap, hari ini kita akan mempelajari perbedaan olahraga dan pendidikan jasmani. Nah, biar kita nggak salah paham, yuk kita belajari bareng-bareng. Ayo. Halo teman-teman, untuk yang pertama itu aku akan membahas apa sih olahraga dan juga pendidikan jasmani. Jadi olahraga adalah sesuatu kegiatan fisik yang dilakukan secara sistematik untuk membantu perkembangan potensi jasmani dan rohani seseorang. Untuk pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang digunakan untuk aktivitas fisik yang mengembangkan seluruh aspek individu seperti fisik, mental, emosional, dan juga sosial. Baik teman-teman, selanjutnya ada perbedaan antara tujuan olahraga dan tujuan pendidikan jasmani. Di sini saya akan menyebutkan tentang tujuan olahraga. Yang pertama ada menjaga kebugaran jasmani, dan yang kedua ada meningkatkan kesehatan tubuh, dan yang ketiga menjaga kesehatan mental, yang keempat melatih kerjasama dan sportivitas, dan yang kelima ada meningkatkan prestasi, dan yang keenam ada menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan jasmani. Yang pertama, mengembangkan kebugaran jasmani. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik. Yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dan sportivitas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mental dan emosional. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan sosial. Terakhir, mendorong gaya hidup sehat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik olahraga dan karakteristik pendidikan jasmani. Karakteristik olahraga itu ada 3. Yang pertama, keterampilan motorik. Olahraga membutuhkan keterampilan motorik yang spesifik dan terlatih, seperti berlari, melompat, melempar, atau berenang. Yang kedua itu ada aturan. Olahraga memiliki aturan yang jelas dan terstruktur yang mengatur jalannya permainan dan perilaku peserta. Yang terakhir itu ada kompetisi. Olahraga seringkali melibatkan kompetisi, baik individu maupun tim, untuk mencapai kemenangan atau hasil yang terbaik. Dan selanjutnya itu ada karakteristik pendidikan jasmani. Yang pertama, pengembangan holistik. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan aspek fisik, mental, sosial, dan emosional siswa secara menyeluruh. Yang kedua, itu ada kesehatan dan kebugaran. Pendidikan jasmani berfokus pada peningkatan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa melalui aktivitas fisik yang teratur dan terprogram. Yang terakhir, itu ada inklusif. Pendidikan jasmani dirancang untuk melibatkan semua siswa tanpa memandang tingkat kemampuan fisik atau minat olahraga mereka. Oke, materi selanjutnya yaitu manfaat olahraga dan pendidikan jasmani. Yang pertama, menjaga kesehatan fisik. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental. Dan yang ketiga, melatih disiplin dan tanggung jawab. 4. Mengembangkan kerjasama dan sportivitas. Dan yang kelima, membentuk kepribadian yang positif. Materi yang terakhir yaitu perbedaan olahraga dan pendidikan jasmani. Dilihat dari pengertiannya, fokusnya, dan tujuannya. Yang pertama, olahraga. Olahraga itu kegiatan fisik yang dilakukan untuk rekreasi, kompetensi, atau kesehatan. Contohnya, lomba futsal, renang, atau badminton. Sedangkan menurut fokusnya di prestasi atau aturan pertandingan. Yang selanjutnya tujuannya untuk meningkatkan kebugaran, keterampilan, dan meraih prestasi. Yang kedua, pendidikan jasmani.
Pendidikan jasmani itu sendiri adalah proses belajar lewat aktivitas fisik. Bukan cuma soal menang atau kalah, tapi untuk mengembangkan diri secara menyeluruh. Dilihat dari fokusnya di kebugaran jasmani untuk membentuk karakter positif dan kebiasaan hidup sehat. Dan tujuannya supaya siswa jadi aktif, sehat, dan punya sikap positif terhadap olahraga. Sekian video pembelajaran dari kami.